Kamera budget pelajar di tahun 2024 itu kamera apa aja sih? Oke, sebelum gua bahas, kita putar dulu intronya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngebahas tentang kamera, dimana gue mau ngebahas tuh tentang budget pelajar ya, kamera budget pelajar di tahun 2024 itu ada kamera apa aja sih. Nah, di zaman sekarang kan banyak banget ya teman-teman yang mungkin masih pelajar yang ingin membeli kamera tapi bingung gitu membeli kamera yang kayak gimana gitu ya. Banyak banget soalnya kan kamera-kamera yang keluar terbaru atau enggak kamera-kamera yang dulu yang masih bagus itu kamera apa aja, dan harganya mungkin pengen yang harga-harga yang masih harga untuk pelajar ya, yang maksudnya tuh yang murah tapi masih bagus dan bisa digunakan untuk belajar fotografi dan videografi ya untuk memulainya. Ini adalah sepengetahuan gue ya, yang pernah gue pakai dan masih worth it di tahun 2024 itu kamera yang bakalan gue rekomendasiin. Nah, yang pertama itu ada kamera Canon EOS M10. Kamera Canon EOS M10 ini tuh menurut gue udah worth it banget di tahun 2024, masih worth it dipakai untuk teman-teman yang baru belajar ya, mungkin yang baru mau mulai mengonten atau enggak mau belajar fotografi atau enggak videografi. Ini masih layak banget digunakan karena di dalamnya tuh masih udah kekinian ya. Terus kalau misalnya kalian mau ditransfer via handphone langsung itu bisa karena udah ada wifi-nya juga. Terus juga dalamnya itu masih bisa menyetarakan lah ya. Kalau misalnya kalian bisa pernah tahu di DSLR itu masih sama gitu, tapi menurut gua tidak menutup kemungkinan kalian bisa menghasilkan hasil gambar yang bagus ya dengan kamera ini, karena menurut gue dengan megapiksel yang kalau nggak salah itu di 24 megapiksel, gue pernah ngebahas juga di konten sebelumnya, itu di kamera EOS M10 itu udah enak banget. Dari videonya juga udah 1920x1080, tapi FPS-nya masih 24 fps sampai 30 fps ya teman-teman, belum sampai 60 fps di Full HD-nya. Tapi kalau misalnya kalian pengen main slow motion, kalian bisa pakai di 720-nya. Itu kalau nggak salah, gue lupa lagi, itu pernah gue bahas juga di konten sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang bingung gitu ya Canon EOS M10, mungkin kalian bisa searching aja. Tapi ini gue mau rekomendasiin karena gue pernah makainya juga, gue pernah POV juga, dan hasilnya pun masih bagus banget gitu ya untuk mengonten di sosial media, apalagi di Instagram gitu ya. Kalau di YouTube juga menurut gue masih worth it banget dengan lensa yang 16 mili ya, udah wide juga, dan sampai zoomnya itu kalau nggak salah 55, dan bukaan f terbesar itu di 3,5 ya, tidak konstan, biasanya 5,6 sampai 3,5. Kalau misalnya di 16 nya bisa sampai 3,5, kalau misalnya di 55 nya itu biasanya sampai 5,6. Nah, ini menurut gue lensanya juga udah enak ya teman-teman, jadi bisa ngevlog juga dan flip screen ke depan. Jadi buat teman-teman yang mau ngevlog itu udah aman banget. Dan kalau menurut gua itu internal mic-nya juga udah bagus ya teman-teman di EOS M10, tidak terlalu pecah juga. Kalau misalnya kalian terlalu keras ya bisa dikecilin juga, karena udah bisa diatur juga ya, si videonya tuh levelnya udah bisa diatur juga, jadi tidak terlalu besar juga. Nah, kalian bisa mengaturnya di dalam si kamera tersebut ya, hampir sama kayak DSLR. Cuma kalau misalnya DSLR kan mungkin kalian berat ya, kalau misalnya untuk mengonten itu kan, mengonten apalagi sekarang pengennya ringkas gitu ya, pengen yang ringan dan enak dibawa kemana-mana, tidak terlalu memakan tempat ya, kalian bisa menggunakan EOS M10 ini. Nah, yang kedua itu ada Fujifilm ini tuh kalau menurut gue ada di XA3 ya. XA3 juga menurut gue harganya murah juga ya, di 3 juta. Sama di EOS M10 juga kisaran second itu di 3 jutaan, 3 sampai 4 jutaan secondnya. Dan kalian kalau misalnya mau beli kamera second itu harus berhati-hati banget, karena banyak yang harus kalian tanyakan ketika kalian membeli kamera second ya teman-teman. Nah, ada di Fujifilm X-A3 juga tuh udah enak banget ya. Kalau misalnya di Fujifilm itu ada namanya itu simulasi film, itu dimana kita bisa mensimulasikan warna ya seperti kamera analog ya. Jadi kalau misalnya kalian mengulik lagi di Fujifilm itu bisa luas juga ya, karena gue nggak terlalu banyak pakai Fujifilm ya, gue pernah pakai juga, cuma mencoba aja, tapi gue kurang cocok di Fujifilm karena
ya mungkin selera gue bukan di Fujifilm, tapi bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar di fotografi atau videografi, bisa pilih salah satunya di XA3 atau enggak di XT100. Itu udah enak juga, di videonya juga bagus ya. Paling besar pasti ada di 1920 x 1080. Nah yang ketiga itu ada di mirrorless-nya di Sony ya teman-teman. Dulu gue pakai Sony ini, sebenarnya Sony ini tuh dia ada di Sony A6000 ya. Sony A6000 itu sekarang harganya masih kenceng menurut gue ya. Secondnya itu ada di kisaran 4 juta sampai 5 juta kitnya. Kalau body only ya ada di kisaran 4 juta juga sama body only, karena entah kenapa ya Sony itu masih harganya masih tinggi teman-teman, masih tidak turun drastis ya, walaupun dia mengeluarkan kamera-kamera terbarunya. Tapi kamera Sony A6000 ini gue pernah pakai kisaran 2 tahun gue bisa di situ ngulik dari warna ya, masih bisa di color grading, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian pakai EOS M10, Fujifilm X-A3 atau XT100 itu bisa di color grading juga tanpa harus menggunakan S-Log atau enggak V-Log atau enggak C-Log ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar color grading itu tidak perlu pakai C-Log atau enggak V-Log atau enggak S-Log ya. Nah di Sony A6000 ini juga belum ada S-Lognya teman-teman ya. Cuman menurut gua si Sony A6000 itu sebelum kalian membeli kamera-kamera mahal yang mungkin di A6400, di Sony ZV-E10 yang gue pakai sekarang, atau enggak di Sony A7 yang full frame-nya gitu ya, itu kalian bisa di A6000 dulu, kalian bisa memaksimalkan dulu di situ, karena pengaturannya hampir sama lah ya dari semua kamera juga. Kalau misalnya kalian mengerti itu bisa dipakainya juga gitu ya. Nah kalau misalnya di DSLR-nya itu di zaman sekarang itu menurut gue di 750 ya, Canon 750D itu pernah gue pakai juga dan pernah gue bahas juga tentang videonya, color gradingnya dan pewarnaan dari fotonya seperti apa. Nah kamera Canon 750D ini tuh sudah bisa di wifi ke handphone juga ya, sama kayak misalnya tadi di EOS M10, terus juga Fujifilm X-A3, terus di Sony A6000 itu udah bisa transfer langsung ke handphone. Jadi kalian nggak perlu langsung masukin ke laptop dulu terus kalian transferin ke handphone, itu ribet banget ya teman-teman, mau makan waktu. Nah buat teman-teman yang mungkin pengen belajar langsung dan ngedit langsung, itu bisa pakai atau nggak beli ya di harga sekisaran 3 juta sampai 5 jutaan lah ya. Itu nggak terlalu mahal menurut gua kalau misalnya untuk belajar untuk memulai dulu, kalian bisa memahami dulu dari kamera-kamera tadi yang gue sebutin. Nah kalau dari Nikon, menurut gua Nikon itu kan lebih, menurut gua itu kamera Nikon itu untuk keperluan fotografi yang kalian suka landscape ya teman-teman. Itu warnanya tuh enak banget, keluar banget ya. Jadi ada di Nikon 3100 itu masih menurut gue itu masih worth it banget untuk teman-teman yang mungkin baru belajar atau nggak mau mulai belajar fotografi. Tapi kalau misalnya dari Nikon itu di videonya mungkin menurut gue itu agak kurang ya, tapi itu tergantung selera juga. Mungkin teman-teman ada yang suka juga pakai Nikon atau enggak di D90, itu juga udah bagus juga, dan harga kisarannya itu kisaran 3 juta, 4 juta sampai 5 juta teman-teman. Paling mahal pun 5 juta ya secondnya, karena kalau misalnya barunya itu menurut gue barunya yang baru banget itu sudah mulai sedikit ya, udah discontinue ya. Jadi itu kamera-kamera yang discontinue, yang sudah tidak produksi. Mungkin kalau misalnya ada pun di marketplace itu mungkin stok-stok lama yang belum terjual, itu menurut gue masih bagus ya buat kalian beli. Jadi tidak perlu nunggu yang second. Kalau misalnya kalian mencari second ya banyak juga, tapi kalian harus memperhatikan kamera-kamera yang second itu dijualnya harus banyak ditanyakan nih, mulai dari shutter speednya, terus juga mulai dari garansinya udah habis atau enggak, tapi udah habis sih pastinya juga. Tapi kalau misalnya dari fisiknya, terus juga dari yang lainnya kayak misal dari sensornya harus clean, yang tidak boleh ada jamurnya, terus kayak mulai shutter cone itu perlu banget ya, penting banget, karena takutnya sudah banyak juga mungkin nanti kalian gunakan belajar, takutnya tidak terlalu lama digunakannya. Itu harus benar-benar teliti kita membeli kamera-kamera second ya teman-teman. Nah itulah kamera-kamera yang menurut gue worth it di tahun 2024 buat kalian yang baru mau mulai belajar konten atau nggak belajar fotografi atau nggak videografi. Kalian bisa pilih salah satu di antara kamera yang gue sebutin tadi. Itu menurut gue tadi ya, karena gue udah pernah pakai juga. Nah buat teman-teman yang mungkin punya budget lebih ya, kalau menurut gue itu pakai kamera yang menurut gue bagus, yang tidak terlalu ketinggalan ya, di kamera Sony ZV-E10 ini yang udah gue pakai dari tahun 2023 kemarin sampai detik ini masih gue pakai Sony ZV-E10. Fitur udah lengkap banget dan tidak ketinggalan dengan kamera-kamera yang terbarunya. Tapi mungkin karena sensornya aja di APS-C ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan kita bisa menghasilkan konten-konten bagus ya teman-teman. Nah kalau untuk lensanya menurut gue kalau misalnya kalian mau belajar, kalian bisa memaksimalkan di lensa kitnya aja dulu. Nanti kalian bisa memahaminya dulu, mulai dari segitiga exposure-nya, mulai dari
aperture atau nggak shutter, terus ISO, dah pokoknya segitiga exposure kalian pahamin dulu dan kuasai dulu, itu kalian bisa menghasilkan gambar yang bagus dan video yang bagus. Jadi tidak perlu menunggu kalian punya dulu kamera mahal, karena semuanya dari bawah dulu, dari basicnya dulu, pahamin dulu. Kalau misalkan sudah memahami semuanya, pakai kamera apapun kalian bisa menghasilkan foto yang bagus, gambar yang bagus, dan video yang bagus ya teman-teman. Nah untuk lensanya yang kalian gunakan ya, kalau misalnya kalian males pakai lensa kit gitu ya, kalian bisa beli body only. Misalnya kalian pilihannya, kalian bisa di Canon itu ada di 50 mili di bukaan f1,8, itu ada lensa harga cuma 800 ribuan paling murahnya, secondnya, atau enggak kalian yang barunya itu di 1,2an atau 1,5. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen up lagi ya, misal dari lensa kit ya, pilihannya adalah di lensa 50 atau nggak di lensa 35 mili fix ya teman-teman. Nah, itu karena fix itu memiliki f terbesar ya, f-nya tuh besar banget ya, mulai dari 1,4, 1,8 gitu ya, 2 itu bisa menghasilkan bukan warna ya, lebih menghasilkan video atau enggak kualitas kalian yang mungkin baru belajar, baru mulai terjun, bisa meningkatkan warna atau enggak video gambar yang bagus ya teman-teman. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal, karena kalian juga harus mendalami dulu teknik-tekniknya seperti apa dalam fotografi dan videografi, dan pastinya seiring berjalannya waktu kalian bisa menghasilkan hasil yang bagus teman dengan kamera yang kalian punya. Jadi kalian jangan minder nih, kalian punya kamera DSLR mungkin ya sekarang, tapi aduh gua ketinggalan nih sama kamera-kamera yang sekarang baru keluar, gua nggak bisa menghasilkan nggak bisa menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman. Ya tidak seperti itu, karena berkarya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang jelek ya teman-teman. Namanya proses, itu bakalan berjalannya terus, nanti juga kalian bakal mengerti dan kalian bisa upgrade diri kalian ketika kalian sudah mungkin merasa cukup. Dari mulai keuangan kalian sudah cukup, kalian bisa upgrade sedikit demi sedikit gearnya. Jadi jangan memaksakan diri untuk membeli yang mahal ya teman-teman. Yang penting kalian bisa memaksimalkan dengan kamera apa yang kalian punya ya sekarang. Jadi yang penting kalian konten dulu, mulai aja dulu supaya kalian tahu celahnya di mana dan apa yang harus kalian pelajari di kamera kalian, dan di dalam fotografi, dalam videografi, dan di dalam perkontenan. Jadi jangan terpaku dalam gear yang bagusnya seperti apa. Oke teman-teman, nah mungkin segitu ya kamera-kamera yang gue sebutin tadi. Itu kamera-kamera yang menurut gue selama ini masih bisa dipakai di tahun 2024, yang masih worth it. Tapi bukannya kamera-kamera yang jadulnya tidak bisa menghasilkan yang bagus ya teman-teman. Itu tergantung kalian menguasai si kamera tersebut. Yang penting kalian menguasai dulu kamera-kamera yang kalian punya. Setelah kalian menguasai, baru kalian bisa upgrade kamera kalian ketika skill kalian sudah meningkat ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye.